Tenang aja, karena kami akan ceritakan filmnya untuk kalian beberapa menit ke depan. Film ini mengisahkan tentang seseorang bernama Panso yang bekerja sebagai gangster. Dia tinggal di apartemen bersama istrinya yang bernama Soyun. Pekerjaan di dunia gangster tentunya tidak lepas dari yang namanya kekerasan. Suatu ketika, Panso mengutus kaki tangannya yang bernama Mansul untuk mendatangi suatu pabrik. Nah, tujuannya datang ke pabrik ini adalah untuk memaksa si pemilik pabrik menandatangani surat penyerahan wilayah pabrik. Bapak tua si pemilik pabrik yang tadinya menolak akhirnya menyetujui setelah diancam tangannya akan dipotong. Di tempat lain, Panso yang sedang makan di suatu restoran didatangi oleh seseorang bernama Bos Yang. Tampak dari keduanya terlibat pembicaraan yang kurang menyenangkan. Dan ternyata mereka sedang berebut warisan dari ayah mertua Panso, yang tidak lain adalah kepala gangster. Suatu hari, Panso bertemu dengan murid sulun bernama Donghyun di suatu kedai mie. Donghyun yang tampak buru-buru tidak bisa membayar pesanannya karena lupa membawa dompet. Akhirnya nenek si pemilik kedai menyuruh Panso untuk membayarnya. Dengan muka Panso yang agak kesal, dia juga diberitahu oleh si nenek bahwa Panso ini akan mendapatkan hadiah. Adegan berpindah di atas suatu gedung. Terlihat Donghyun sedang berusaha mengambil sepatu yang tersangkut di antena. Ya, nampaknya Donghyun ini sedang dikerjai oleh teman-temannya. Tiba-tiba, Donghyun terpleset dan jatuh ke bawah, menjatuhi si Panso yang kebetulan ada di situ. Dan mereka berdua pun akhirnya tak sadarkan diri. Singkat cerita, mereka saling bertukar tubuh. Panso sudah sadar, namun Donghyun yang berada di dalam tubuh Panso masih belum sadarkan diri. Tampak si Panso ini sangat kebingungan dengan apa yang sudah terjadi. Di sini kita juga diperlihatkan ayah dari Donghyun yang ternyata adalah bapak tua si pemilik pabrik di awal film tadi. Ayah Donghyun mendapatkan info dari dokter bahwa anaknya ini sedikit hilang ingatan. Padahal yang di dalam tubuh anaknya tersebut adalah Panso. Ya, jelas saja bertingkah aneh. Ayahnya yang merasa anaknya telah dibuli, memutuskan datang ke sekolah untuk mencari tahu. Namun sayangnya pihak sekolah tidak memberikan jawaban yang memuaskan. Disinilah Panso berinisiatif untuk mencari pelakunya. Baru di hari pertamanya masuk sekolah, Panso sudah harus berurusan dengan siswa Badung, dikarenakan Panso membela seorang siswi yang sedang dibuli. Nah, di sini aku pikir Panso bakal diajar habis-habisan, namun ternyata sebaliknya, malah murid Badung tersebut yang mendapatkan pelajaran. Jelas saja, Panso ini adalah bos gangster yang ternyata memiliki ilmu bela diri yang cukup mumpuni. Belum puas diajar oleh Panso, siswa-siswa Badung tadi mencari masalah lagi dengan membuli siswa culun lainnya. Namun sayangnya, Panso muncul lagi dan langsung memberikan mereka pelajaran. Panso juga menyita HP dari salah satu siswa Badung tersebut. Saat iseng-iseng buka galeri HP dari siswa Badung tadi, Panso menemukan video Donghyun yang sedang dibully sesaat sebelum dia jatuh dari atas gedung. Keesokan harinya, Panso mengembalikan HP itu dan mengancam akan melaporkan ke polisi kalau siswa-siswa Badung tersebut berbuat onar lagi. Di tempat lain, Soyun istri Panso sedang berselingkuh dan tiba-tiba didatangi oleh Bos Yang. Bos Yang mengajak bekerja sama untuk mendapatkan warisan dari kepala gangster, yang tidak lain adalah ayah Soyun. Karena diancam akan dibocorkan terkait perselingkuhannya, akhirnya Soyun menyetujui. Suatu malam, Panso menemui Mansul untuk meminta pertolongan. Awalnya Mansul tidak mengenali Panso yang sedang berada di dalam tubuh Donghyun. Namun setelah pembicaraan yang cukup serius, akhirnya Panso bisa meyakinkan Mansul. Suatu hari di gang sempit, Panso bertemu dengan Hyunjung, wanita yang telah dia bela saat sedang dibully di sekolahnya. Tiba-tiba muncullah seseorang bernama Misun, yaitu ibu dari Hyunjung, datang menghampiri. Dan tampak Panso mengenali wanita tersebut. Ternyata wanita tersebut dulunya adalah kekasih dari Panso. Setelah kejadian tersebut, Mansul mengambil rambut dari kepala Panso, dan Panso juga mengambil rambut dari kepala Hyunjung. Ternyata Panso ini bertujuan untuk melakukan tes DNA. Ya, kayaknya Panso keinget dulu pernah enak-enak sama si Misun. Panso sangat kaget mengetahui hasil tes yang menyatakan bahwa Hyunjung ini benar adalah anaknya. Mengetahui hal tersebut, Panso merasa tidak terima karena siswi yang selama ini sering dibully di sekolahnya adalah anaknya sendiri. Panso meminta tolong kepada Mansul untuk mematahkan kaki siswi Badung yang sering membuli anaknya. Namun jelas saja ditolak karena Mansul tidak ingin menyakiti anak kecil. Panso mempunyai inisiatif lain, yaitu dengan mengajak Hyunjung ikut bela diri.
agar bisa melawan saat sedang dibully. Hitung-hitung sekalian si Panso ini diet, atau lebih tepatnya mendietkan tubuh Donghyun. Singkat cerita, setelah latihan yang cukup keras, Panso bisa mencapai tubuh ideal dan membuat siswi di sekolahnya terpesona. Sepulang sekolah, Panso mampir ke rumah Hyunjung. Dan di sini terjadi momen sedih saat si Panso melihat foto masa kecil Hyunjung. Nampaknya Panso menyesal tidak bisa menemani Hyunjung di masa kecilnya. Oke, lanjut di adegan lain. Ayah Donghyun yang baru pulang kerja dihadang oleh segerombolan preman yang bertujuan untuk menagih hutang dengan cara kekerasan. Saat ia akan dipukuli, Panso datang dan akan menolong. Namun ayah Donghyun malah menghalanginya. Dan alhasil, ia malah dipukuli sampai tak sadarkan diri. Yah, ayah Donghyun ini memiliki kasih sayang yang sangat besar. Salut banget deh sama dia. Panso yang tidak terima mengirimkan Mancul untuk memberikan pelajaran terhadap gangster penagih hutang tersebut. Satu lawan banyak, apakah Mancul akan dikeroyok dan dimasa? Tentu saja tidak. Mancul ini juga memiliki skill bela diri yang mumpuni, dan akhirnya mampu mengalahkan mereka semua. Di sekolah, Hyunjung juga sudah dapat mengatasi siswi-siswi Badung yang sering membulinya. Adegan berpindah lagi di kedai Misun. Tampak Panso terlibat perkelahian dengan kumpulan bapak-bapak RT yang sedang mabuk, karena mereka telah menggoda Misun. Setelah perkelahian, Panso menjelaskan bahwa yang ada di dalam tubuh Donghyun ini adalah dirinya. Awalnya Misun tidak percaya, namun Panso berhasil meyakinkannya. Walaupun begitu, bukan respon baik yang diterima oleh Panso. Misun sangat marah karena Panso telah meninggalkannya. Sepulang sekolah, Hyunjung diajak datang ke pesta oleh fuckboy di sekolahnya. Dengan ekspresi yang malu-malu, Hyunjung menerimanya. Akhirnya Hyunjung beneran datang ke pesta tersebut dan disambut oleh fuckboy. Tampak juga siswa culun yang sedang melayani siswi-siswi Badung. Tanpa sengaja, si siswa culun ini mendengarkan pembicaraan mengenai Hyunjung yang akan mendapatkan masalah di pesta tersebut. Sedangkan Panso tidak datang ke pesta menemani Hyunjung, karena dia ada janji bertemu dengan Misun di suatu kafe. Lagi-lagi, Panso meminta maaf akan masa lalunya, namun Misun masih marah dan tidak memaafkannya. Saat Misun akan pergi, Panso menahannya dan mereka berciuman. Orang-orang di kafe pada melongo dong. Ciuman masih nggak mempan. Misun tetap berusaha untuk pergi. Saat Panso hendak menahannya lagi, tiba-tiba dia ditelepon oleh si culun yang menginfokan bahwa putrinya si Hyunjung ini akan mendapatkan masalah di pesta tersebut. Mengetahui hal itu, Panso langsung bergegas menuju ke tempat pesta. Benar saja, Hyunjung mendapatkan perlakuan yang kurang mengenakkan. Dia dipaksa meminum segelas ciu murni, namun dia menolak. Alhasil dia dikerjain di situ. Untungnya tak lama kemudian Panso datang untuk menjemput Hyunjung. Saat hendak pergi, Panso ditahan dan lagi-lagi terjadilah perkelahian. Cukup mudah bagi Panso untuk mengalahkan mereka semua. Oke, kembali lagi ke dunia gangster. Panso bertemu dengan Mancul di suatu tempat, dan Panso mendengar berita bahwa istrinya bersekongkol dengan Bos Yang. Akhirnya Panso meminta pertolongan Mancul untuk mengirimkan surat kepada ayah mertuanya. Hyunjung yang semakin hari semakin dekat dengan Panso, mulai merasakan jatuh cinta dan mengungkapkannya kepada Panso. Jelas saja ditolak, ia kali pacaran sama anak sendiri. Di suatu malam, Bos Yang berada di kamar di tempat tubuh Panso dirawat. Dia berencana melakukan pembunuhan, namun Donghyun yang berada di dalam tubuh Panso tiba-tiba terbangun. Bos Yang kaget melihat hal tersebut dan akhirnya terjatuh lalu tak sadarkan diri. Donghyun pulang ke rumah dan merengek ke ayahnya dikarenakan dia berada di dalam tubuh Om-Om. Jelas ayahnya pun kaget dan kebingungan. Tak lama kemudian Panso datang dan menjelaskan semuanya. Panso juga meminta tolong kepada Donghyun untuk membantunya memperbaiki hubungan dengan Misun. Keesokan harinya, Panso datang bersama Donghyun ke kedai Misun. Saat mereka sedang asik mengobrol, tiba-tiba didatangi oleh Bos Yang bersama anak buahnya. Yah, lagi-lagi Panso terlibat perkelahian. Awalnya Panso nampak bisa mengungguli musuhnya, namun Bos Yang berbuat curang dengan memukul kepala Panso dari belakang yang akhirnya Panso terpojok. Di sini Bos Yang tidak mengetahui bahwa yang dia sandra itu adalah Panso yang berada di dalam tubuh murid SMA. Ya emang cuma orang terdekat aja sih yang tahu.
Doi taunya Panso sedang ngumpet di dalam dapur dan menyuruhnya untuk keluar. Tiba-tiba Misun keluar dengan mengancam akan meledakkan tabung gas yang bisa membunuh mereka semua. Karena nggak mau mati konyol, akhirnya Bos Yang menyerah dan pergi. Lagi-lagi di sini terjadi adegan yang sedih. Misun mendekati tubuh asli Panso. Dia melihat wajah Panso dan akhirnya Misun bisa memaafkan Panso. Lanjut di tempat lain, yaitu di kediaman kepala gangster, Soyun sudah ketahuan bahwa dia sedang berkhianat setelah kepala gangster atau ayahnya tersebut membaca surat dari Panso. Panso yang masih ingin mendapatkan warisan dari mertuanya meminta tolong kepada Dongyun untuk menemui ayah mertua Panso. Awalnya semua berjalan lancar. Kepala gangster lebih berpihak kepada Panso. Namun di sini Soyun tidak terima dan akhirnya dia membongkar rahasia bahwa Panso sudah memiliki anak yang bukan dari Soyun. Keadaan memburuk, ditambah lagi alat komunikasi yang Dongyun gunakan rusak. Dongyun tidak bisa mendengar arahan dari Panso dan bingung harus berkata apa. Akhirnya, Dongyun mengungkapkan menolak warisan dan meninggalkan dunia gangster. Nampaknya Dongyun ini ingin Panso bisa terlepas dari dunia gangster dan memperbaiki hidupnya bersama Misun. Panso sudah menunggu Dongyun di depan. Kukira di sini Panso akan memarahi Dongyun, tapi malah sebaliknya. Panso bangga dengan apa yang sudah diungkapkan oleh Dongyun. Soyun yang masih tidak terima dengan keputusan ayahnya, memutuskan untuk menabrak Panso dan juga Dongyun. Di sini Panso berhasil menyelamatkan Dongyun, namun naas dirinya yang tertabrak. Singkat cerita, di rumah sakit Panso sedang sekarat dan dia menjelaskan semuanya kepada Yunjung yang juga ada di situ. Panso meminta maaf atas masa lalunya, namun Yunjung tampak masih kebingungan. Akhirnya Panso pingsan dan disusul dengan Dongyun yang juga tak sadarkan diri. Saat operasi, Panso bertemu dengan nenek yang ada di kedai mie. Nampaknya nenek ini ingin membantu Panso memperbaiki masa lalunya. Buat kalian, jangan khawatir karena ini happy ending kok. Tubuh Panso dan Dongyun sudah kembali. Panso, ayah Dongyun serta Manso membantu Misun bekerja di kedai. Sementara Dongyun juga tampak semakin akrab dengan Yunjung. Dan selesai. Terima kasih karena sudah menonton video ini. Klik like kalau kamu suka dan subscribe kalau kamu penasaran dengan cerita kami selanjutnya. Kamu juga bisa request film untuk kami ceritakan dengan menulis di kolom komentar.